Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya juga sapa buat saudara terkasih yang saat ini mengikuti ibadah GSJA Immanuel Boyolali secara streaming. Kiranya kita semua senantiasa bersyukur dan kita bersukacita karena kita dalam keberkatan dan dalam kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan membacakan pengakuan iman. Saya mohon Bapak Ibu Saudara yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menembus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah berbuat dosa, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang.
Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita bersyukur kita boleh bersekutu, kita boleh ada kesempatan untuk beribadah. Kita akan datang ke hadiratnya yang kudus. Mari kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita akan datang ke hadapannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita dan mata kita yang tertuju kepada Tuhan. Dialah yang setia, kasihnya yang sungguh besar buat kita. Dia memulihkan kita, Dia menyelamatkan kita, dan Dia memberikan hidup kita, hidup yang kekal. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang saat ini nanti kita akan peringati melalui perjamuan kudus. Tiada yang dapat kita lakukan untuk membalas setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita, selain kita puji dan kita sembah Dia. Kita mau lebih lagi untuk mengasihi Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita akan nyatakan Dialah yang setia, Dialah yang besar. Haleluya Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan.
sediakan kepada setiap kami hari demi hari. Biarlah Engkau yang maha hadir, Engkau akan hadir di tempat ini Tuhan. Engkau akan menjamah setiap kami, baik kami yang ada di dalam gereja ataupun yang mengikuti ibadah melalui streaming ataupun online Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan mereka, biar setiap rumah boleh Engkau lawat Tuhan, dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Dan kiranya di atas semuanya itu nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Mari pimpin acara ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami mengagungkan Engkau, kuasa-Mu akan turun kepada setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita punya Allah yang besar, kasih-Nya yang besar buat kita, yang sangat mengasihi kita, yang sudah menderita buat kita, disalibkan, mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia yang berkuasa, dan kita sebagai anak-anaknya juga diberikan kuasa yang sama. Kita bisa menghancurkan musuh, kita bisa menghancurkan kutuk di dalam Yesus. Dan kita saat ini akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita akan nyatakan Dialah Raja segala raja, Dia sumber kemenangan kita, dan ketika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita akan berdiri di dalam iman di dalam Yesus Tuhan. Amin. Menaklukkan musuh
bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sama-sama kita kehidupan kita yang tidak pernah kita dapat ukur, yang tidak pernah kita dapat bayangkan. Sungguh besar penyertaannya buat kita, dan kita senantiasa percaya Dialah sumber harapan kita, kemenangan kita, dan kita akan mau nyatakan itu dalam pujian kita. Dan kita percaya ada kemuliaan di balik salibnya, ada kekuatan di balik salibnya. Dalam Kristus kita menemukan kasih yang sejati dan kemenangan dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus ku terikat kemuliaan atas kemenangan. Sungguh kami Tuhan terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Namun semua
kasih Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Selama 2 bulan penuh itu kami atur untuk pelajaran KKA. Karena apa? Daripada hadir di sini nggak bisa, dibatasi kan tempo hari. Kemudian kurang istilahnya mata komunikasi dengan mereka-mereka yang ada di rumah ya. Alasan banyak, jadi kadang yang nggak punya HP, ada yang sinyalnya sulit, yang semacam-macam ya. Tapi puji Tuhan semuanya lancar baik, berjalan dengan baik, dan kami atur untuk daripada saya dengan pengurus gereja ngundang pengkhotbah untuk ngajar di dalam pelajaran yang diadakan itu dari pusat tentang KKA. Lebih baik saya bilang wis kowe Indri, nek minggu khotbah, terus nanti hari Kemisnya itu dilanjutkan dengan pelajaran praktek istilahnya ya, praktek di dalam KKA. Ya biar nggak bisa menjangkau semua dari jemaat, keluarga-keluarga yang ada, tetapi itu ada yang sudah dimulaikan, ada yang memulai, jadi dari keluarga itu sudah ada yang miwiti, itu yang saya mau ya. Setiap keluarga ada di dalam KKA ya. Kalau bisa itu tiap keluarga itu ada KKA. Jadi kalau di sini itu ada 30 keluarga, sudah ada 30 KKA, maunya seperti itu ya. Tapi gendala banyak itu biasa, tapi kita enggak mau istilahnya ikuti dengan gendala rintangan, tetapi kita ingin maju. Mau menjadi gereja yang maju itu harus berjuang. Jadi enggak gampang ya. Nah itu sebabnya mari bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang kita sudah punya yel-yel ya di dalam gereja kami. Gereja kami adalah satu, jadi persatuan kesatuan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia kami GSCA punya. Itulah satu nama Assemblies of God ya, kalau yang dicanangkan di internasional. Tapi kami di setiap daerah punya nama, itu tergantung daerah masing-masing. Jadi kami ada secara nasional di gereja kami di Indonesia itu namanya Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sidangnya berapa? 2 ya. Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia secara nasional. Tetapi secara setempat di sini itu dinamakan gereja lokal atau gereja sekarang dinamakan sejak di Batam ditetapkan bukan gereja lokal ya kita, tapi gereja setempat itu nama ada itu atas nama jemaat. Jadi di sini namanya disingkat Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel. Kenapa kok cuma sidang ya? Karena satu, sidangnya itu cuma satu di sini ya. Kalau di Indonesia di wilayah daerah itu pakai sidang-sidang. Tapi secara nasional kami disingkat GSJA, bukan GSSJA. Itu sudah ditetapkan di dalam kongres di Batam tempo hari. Jadi logo gambar daripada gereja kita dengan nama-nama
singkatan dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan di dalam kongres di Batam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya gerejanya apa? GSJA, ya. GSJA. Nah, di mana? Itu di Boyolali. Jadi GSJA Immanuel. Ya, jadi secara nasional itu GS duanya GSS GSSJA, ya, S-nya 2, bukan 2 ya, tapi Gereja Sidang Jemaat Allah, bukan sidang-sidang, tapi disingkatnya sama. Jadi S2 itu dijadikan 1. Karena apa kok S-nya 2? Itu karena terjemahan dari Assemblies. Kalau gereja 1 assembly, ya, tahu jamak dan ini ya, tahu bahasa Inggris. Ya saya sendiri bahasa Inggrisnya ya tahu-tahu sedikit gitulah ya. Nah, jadi kalau jamak itu assemblies. Nah, itu sebabnya dikatakan gereja sidang-sidang Jemaat Allah dulunya, terus sekarang disingkatannya bukan sidang-sidang Jemaat Allah tapi GSJA. Tapi kalau diterjemahkan gereja sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia, tahu ya? Ya, kalau internasional ya di dunia kayak gitu. Ya, itu ada persekutuannya kami, yaitu di Pasifik, Asia Pasifik ya. Jadi kami punya persekutuan secara internasional. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berbangga dengan gereja kami. Kiranya Tuhan tolong dengan rencana kerja, program kerja yang diadakan secara nasional di dalam gereja kami, itulah tentang pertambahan KKA di dalam gereja kami. Nah, itu sebabnya setiap kali kami ada pembelajaran di setiap wilayah. Puji Tuhan ya, karena yang ditugaskan dari pusat itu anak saya ya, Pendeta Handrika, maka dia ya saya minta pokoknya memberi sendiri di gereja lokal kita ya. Dia di wilayah-wilayah sering mengadakan, tetapi secara lokal, secara setempat ya dia ada, makanya dia memberi, nggak usah bayar ya. Si Tuhan, nanti transportnya dia sendiri. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini selamat bertemu di dalam persekutuan kami di dalam gereja, dan saya ya mungkin hampir 2 bulan ya, mulai bulan Agustus Juli. Nah, sampai saat ini baru. Nah, karena ada kelonggaran dan ini, maka kami mulaikan, dan saat ini kita nanti ada perjamuan kudus bersama-sama karena ada sukacita yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan penebus kami, Dialah juru selamat kami yang patut kami ingat senantiasa di dalam kehidupan kami sebagai keluarga Allah di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan tolong kami sehingga benar-benar kami ada di dalam persekutuan. Sekali lagi kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi ini Engkau berfirman Tuhan kepada kami siap untuk membuka hati, terutama di dalam persekutuan kami hari ini. Kami mau mengadakan perjamuan kudus, perjamuan suci, karena kami bersama-sama Tuhan, kami adalah Allah kami yang suci, dan kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan di dalam penderitaan-Mu, di mana Tuhan Yesus yang telah tebus kami, dan Tuhan telah selamatkan kami, sehingga pada saat ini kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali kami merdeka di dalam Tuhan, kiranya selamanya kami ada di dalam keselamatan, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menikmati firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau utarakan tentang penebus. Penebus. Bapak Ibu Saudara sering ya mendengar kita itu ditebus oleh Tuhan. Apa pernah digadekke gitu ya. Nah, Bapak Ibu, orang ditebus itu berarti pernah digadekke atau dijual. Nah, itu memang ada riwayatnya. Kenapa kita ditebus oleh Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama itu ada suku atau manusia pada waktu itu yang kena istilahnya kutuk daripada Tuhan untuk menjadi budak selamanya, dan dia menjadi budak daripada saudaranya. Bapak Ibu kalau baca di dalam riwayatnya Nuh ya,
Nuh punya anak 3, yaitu Ham, Sem, dan Yafet. Nah, anak yang menurunkan Tuhan Yesus itulah adalah Sem. Kemudian Ham ini saudaranya yang tua, tetapi dia kena kutuk pada waktu dia menyelimuti ayahnya Nuh pada waktu itu, ya, mabuk anggur karena dia punya kebun anggur dan dia terlalu banyak minum anggur, akhirnya mabuk dan telanjang, dan di situ Ham menyelimuti ayahnya itu tidak menghadap kepada ayahnya, tetapi dia istilahnya mungkur ya. Jadi nyelimuti sambil berjalan menyingkuri, menyingkur kalau bahasa Jawa. Nah, itu bapaknya, dan dia dikutuk oleh Nuh. Ya, selama hidup selama-lamanya nanti anak keturunanmu akan menjadi budak dari saudaramu. Ya, jadi budaknya si Sem dan Yafet. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi di dalam riwayat seperti itu sampai saat ini kalau Bapak Ibu saudara sekalian, keturunan daripada Yafet dan Ham yang terutama itu yang ada di benua Afrika, terus sekeliling daripada kerajaan-kerajaan Arab, itu adalah semuanya keturunan daripada Ham dan Yafet, ya, yang terutama Ham, ya, itu yang kena kutuk di situ. Dan Sem adalah menjadi juragan istilahnya, jadi menjadi tuan daripada ini adik-adiknya. Itu nyata sampai saat ini. Nah, keturunan dari Sem inilah yang meneruskan menjadi penebus bagi saudara-saudara ini, ya. Jadi saudara-saudaranya yang menjadi budak itu bisa ditebus dan menjadi orang merdeka, ya, kalau mereka itu ditebus oleh saudaranya, ya. Nah, itu sebabnya ada di dalam Perjanjian Lama seperti Naomi dengan mantunya Rut, ya. Rut adalah keturunan dari bangsa Moab. Moab itu adalah di luar daripada bangsa keturunan dari Sem. Nah, itu sebabnya maka dia kalau menggabung kepada bangsa Israel menjadi istri daripada Boas harus ditebus dulu. Jadi penebusnya itulah Boas. Boas itu masih famili daripada Naomi. Kalau Bapak Ibu nanti baca di buku Rut, di situ akan tahu, ya, kenapa sih kalau ada penebusannya. Nah, itu kenapa sekarang Bapak Ibu saudara sekalian saya bawa. Kenapa kita sebagai orang-orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal, gitu ya. Di Perjanjian Lama itu penebusan digambarkan yaitu dengan menyembelih domba. Penebusan dosa karena dosa. Nah, itu masih dilakukan mungkin di gereja saudara kita itu di Katoliknya. Mereka ada yang namanya penebusan dosa. Mereka tidak mengadakan penyembelihan domba setiap hari ada penebusan, tetapi diganti dengan uang. Jadi mereka menebus dosa-dosa mereka itu dengan duit, dengan uang. Nah, itu perjanjian pada waktu zaman-zaman gereja yang mula-mula. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah orang yang tidak mengikut dengan Perjanjian Lama, dan kita tidak mengikut dan tidak mau istilahnya yang namanya korban diganti dengan uang, ya, sehingga kita akhirnya protes, itulah menjadi Protestan. Jadi kita nggak ada acara yang namanya penebusan dosa, ya. Saya jadi kaya Bapak Ibu saudara sekalian kalau Bapak Ibu setiap hari dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, Sabtu, Minggu kembali ke gereja menebus dosa Bapak Ibu saudara sekalian. Ada yang tidak ada masalah atau tidak berbuat dosa kesalahan setiap harinya? Saya sebagai gembala sidang, pengkhotbah, saya tidak berani ngomong, ya. Aku nggak pernah salah, ya. Setiap hari orang itu ada kesalahan kadang-kadang, ya, kita enggak sadar. Nah, itu kalau setiap detik, setiap waktu kita mesti menebus dosa kita,
ya Bapak Ibu sebagai jemaat dan saya sebagai gembala sidang biasanya yang menjadi perantara itulah gembala sidang atau imam di dalam gereja. Jadi kalau Bapak Ibu mengaku dosa melewati saya, maka harus membayar. Kalau dosanya besar, bayarannya ya harus besar gitu ya. Nah, itu diatur ya itu pada waktu zaman gereja yang mula-mula. Nah, akhirnya kita misah istilahnya yaitu menjadi Kristen Protestan ya. Jadi kita enggak sama dengan mereka ya, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak sama di dalam liturgi peraturan di dalam gereja. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita makin hari makin setia kepada Tuhan dan yang terutama kita setia kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita ini, tulisan-tulisan orang yang boleh dipercaya ya, ada di dalam sejarah di dalam gereja mula-mula pada sampai saat ini. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami akan setia kepada Tuhan dengan firman-Nya. Baik, kita kembali kepada penebus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita senang, kita suka karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada satu manusia pun di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan atau yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya adalah kurang kemuliaan daripada Allah. Ya, jadi kita itu berdosa semuanya, seluruh bumi ini nggak ada manusia satu pun yang nggak salah, nggak benar. Ya, jadi kita itu benar-benar KPDW ya. Tetapi di kebenaran daripada Tuhan tidak ada. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan semua manusia kurang kemuliaan daripada Allah, berdosa. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa itu maut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita semua manusia itu tidak ada satu pun yang akan selamat. Semuanya sudah berbuat dosa, kurang kemuliaan daripada Allah, dan akhirnya kita harus masuk di dalam hukuman yang kekal selama-lamanya bersama si setan, si iblis yang menjebloskan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah ya suatu hal yang ajaib, mukjizat yang sungguh-sungguh harus kita hargai, kita hormati ya sampai saat ini. Kalau kita ada di dalam kebenaran Tuhan, itu karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus sendiri ya. Allah Bapa menyuruh Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi korban, menjadi domba, dan darahnya itulah yang menebus kita semua, bukan darah domba, darah lembu. Tetapi Allah sudah berjanji kepada Abraham, kita akan menjadi orang yang merdeka kalau kita menerima itu janji Allah. Penebusan itu diadakan oleh Allah sendiri. Yang menyediakan domba adalah Allah sendiri. Nah, itu sebabnya mari kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai yang ke-36. Aku minta tolong Mas Jumarno bacakan. Ini ada. Ayat 34 sampai 36. Oh, Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Iya, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah hamba dosa. Ya, kita tahu tadi. Jadi hamba itu tidak ada di rumah terus. Ya, karena dia hamba dan di peraturan di sana kalau hamba itu sudah ditebus itu baru dia ada kemerdekaan. Dan di sana ada peraturan-peraturan, yaitu namanya hari Sabat. Jadi boleh dimerdekakan kalau itu 7 hari, hari Sabat. Hari yang ke-7 mereka bebas sehari ya. Tapi kembali dia akan jadi hamba lagi. Terus ada pembebasan lagi yaitu 7 pokoknya itu 7 hari 7 gitu ya. Ada 7 hari, 7 bulan, 7 tahun
dan sampai kepada yang namanya tahun Yobel, itu tahun yang ke-50, jadi 49, 77 kali 7 ya. Nah seperti itu di peraturan di sana. Jadi hamba itu tidak bisa lepas kalau tidak ada yang menebus. Ya, tetapi kalau anak kan tetap di situ terus gitu ya. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau kita tahu kita dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai anak, bukan hamba lagi, itu bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu Saudara kalian. Kalau kita hamba itu adalah budak. Nah itu sedikit ya pengetahuan bagi Bapak Ibu Saudara kalian. Mungkin ada yang ingin suka untuk menjadi TKI, TKW ke luar negeri. Awas kalau ke tempat Timur Tengah, apalagi itu ilegal, nggak melalui jalur yang benar. Ya, ada orang yang menyalurkan ke sana. Ya, setiap bulannya Bapak Ibu sudah dijanjikan berapa juta mungkin gaji, tapi nggak pernah menerima. Karena apa? Mungkin itulah dikirim oleh seseorang menjadi hamba, menjadi budak belian, dijual. Ingat Yusuf pada waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, itu karena seperti itu. Di sana itu ada penjualan budak hamba. Nah, jadi ada pasar budak. Nah, pada waktu Yusuf kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kiranya kami juga tidak akan terjeblos seperti itu. Ada orang iming-imingi mau bekerjakan di daerah Timur Tengah sana ya. Jadi apa di Lebanon, apa di itu ya sekitarnya di situ negara-negara Arab, yaitu 12 kerajaan di Arab, di Mesir ya, sampai ke Arabnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ke sana itu ada janji biasanya gaji berapa. Nah, itu tapi sampai di sana kenapa kan nggak digaji? Ada justru mereka disiksa. Sebagai hamba harus manut, nurut kepada tuannya. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, dia harus lakukan. Itulah sebabnya pada waktu Yusuf tidak melakukan perintah daripada tuannya untuk mengadakan perjinan, ya, mengadakan percabulan dengan istri Potifar pada waktu itu. Istri Potifar memaksa. Akhirnya yang masuk penjara bukan istrinya Potifar, tetapi Yusuf masuk penjara karena dia tidak mengikuti perintah daripada tuannya. Nah, itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang saat ini ada di sana. Ya mungkin Bapak Ibu kurang mengerti hal itu, ya kalau di luar tidak ada kabar itu, tapi Bapak Ibu periksa di dalam Alkitab, Bapak Ibu belajarlah dari Alkitab. Itu masih berlaku sampai saat ini. Nah, itu sebab itu hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kerja di sana lewat jalur yang benar, benar-benar kerja di sana, kerja di pabrik kah, kerja di perusahaan, kerja di apa ya, tapi yang benar-benar ada penyalurnya. Ya, kalau ilegal ya itu tadi. Makanya ada yang mereka tidak bisa pulang, bahkan pulang mereka bawa bayi, ada yang mereka disiksa, disetrika dan lain sebagainya karena dia budak, ya, sudah dijual. Nah, kembali. Jadi di sini juga kita itu sudah terjual menjadi hamba dosa. Dosa yang mengikat kita, dosa yang membuat kita jahat, dosa yang membawa kita nyeleweng, istilahnya nggak mau berbakti kepada Tuhan, nggak mau beribadat kepada Allah, dan akhirnya kita di luar daripada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba tidak bisa keluar dari juragannya, yaitu dosa, tanpa penebusan. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus merelakan. Tuhan Yesus mau disalib, mati, darahnya tercurah untuk penebusan dosa bagi manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita karena sudah ditebus, sudah diambil oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu dengan darahnya yang mahal. Itulah tercurah pada waktu dia disalibkan, dia mati, dan itu semuanya untuk kami manusia. Itulah sebabnya kita jadi orang yang merdeka. Amin. Merdeka sekali di dalam Tuhan. Kita akan merdeka terus. Amin. Haleluya. Mau dijajah lagi oleh dosa? Jangan ya.
Tuhan. Jadi di sini tadi dikatakan, lalu mereka mengambil jadi di sini barang siapa mana? Oh ini. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, itulah Tuhan Yesus, anak dari Allah, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah menjadi orang yang merdeka. Ya, jadi kita tidak terikat lagi oleh dosa. Mau kembali kepada dosa? Jangan mau ya. Kalau ada iming-iming dosa di dalam kehidupan kita, kiranya dosa itu kita tepis di dalam nama Yesus, Tuhan kita nggak akan berbuat dosa. Ada hal-hal yang itu ada di dalam kehidupan manusia. Ya, setiap manusia pasti ada iming-iming dari hal-hal yang itu menggiurkan kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan, kiranya kami teguh iman di dalam percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak biarkan kami. Berkat Tuhan kami pastikan Tuhan memberi. Ya, setiap harinya kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, terkenal mungkin di dalam kiri kanan tetangga, wong paling miskin, paling nggak duwe. Ya, saya pernah seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam gereja ini. Ya, mungkin tetangga itu nggak nganggep seperti itu, termasuk orang yang paling miskin mungkin di kampung sini. Tapi puji Tuhan, ya, saya dengan anak-anak saya, suami saya berpedoman. Kami miskin di dalam dunia, tetapi Bapa kami yang di surga, itulah Bapa yang kaya yang akan memberikan semuanya kepada kita. Ya, kalau kita tetap setia, pasti Tuhan itu akan memberkati dari dalam segalanya. Itu nyata, ya. Jadi ya nggak terus seperti membalik telapak tangan seperti itu. Kita berjuang, kita tetap setia kepada Tuhan, dan akhirnya janji Tuhan itu akan dipenuhi, yaitu memberikan pada waktu tepat waktunya. Kami ada sukacita. Yang terpenting kita sudah menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Jangan mau kembali dijajah oleh dosa. Dan Tuhan itu penebus kita. Dia berjanji menjaga kita, melindungi kita, memberi berkat kepada kita, dan senantiasa. Bahkan Dia akan menjemput kita di kelak kemudian hari, dan kita ada di tempat Dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Puji Tuhan, pagi hari ini kiranya Tuhan akan menolong kami. Kami mengingat kepada Tuhan Yesus yang telah rela berkorban buat kami. Sebab itu mari kita akan bersama-sama saat ini menyediakan hati kami, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita boleh merasakan penderitaan Tuhan begitu besar untuk kami dapat kemerdekaan, itulah ditebus oleh darah Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan lakukan perjamuan kudus yang diperintahkan oleh Allah sendiri kepada kita. Dan kiranya Tuhan akan pakai kami setiap saat kami boleh mengingat bahwa Yesus itulah satu-satunya penebus bagi kami. Dialah seorang yang setia kepada Bapaknya, dan Dia melakukan perintah dari Bapaknya untuk menjadi domba Allah yang harus disembelih, disalibkan di Golgota. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan perjamuan kudus saat ini. Demikian kita sebelumnya. Kita akan baca di dalam firman Tuhan, dan kiranya nanti setelah kita makan dan kita akan minum sekalian itu perjamuan kita. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ini dasar daripada kami mengadakan perjamuan kudus hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat yang 23 sampai 26. Kembali saya minta tahu. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ke 26.
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus dengan makan roti, minum anggur, ini adalah sebagai lambang saja. Jadi roti lambang daripada tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Makanya tidak dibuat roti yang besar. Artinya sekarang yang jadi kecil. Nah, biasanya kalau kita bisa yang secara manual, secara biasa kita pakai roti, biasanya kita iris-iris dan kita bagi. Tapi sekarang lebih praktis ya, jadi dibagi sebelum mateng gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi roti dan anggur ini adalah lambang daripada penderitaan daripada Tuhan Yesus. Itulah tubuhnya yang tersayat-sayat, terpecah-pecah, dan darahnya tertumpah. Itu untuk penebusan bagi dosa kita. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Dosanya diampuni ya, karena Tuhan Yesus itulah domba yang disediakan oleh Allah sendiri. Sebab itu pada saat ini kita akan makan ini untuk mengingat betapa penderitaan daripada Tuhan. Kananmu roti, dan kiranya seperti bacaan yang tadi, roti adalah gambaran lambang daripada tubuh Kristus yang terpecah-pecah, yang tersayat-sayat. Betapa penderitaan daripada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia naik ke Golgota, dicambuk, dicaci, diludahi, dan bahkan dia memikul salibnya sendiri, terseok-seok sampai ke atas Golgota sana. Dan pada waktu itu dia menempatkan diri untuk dipaku tangan kaki, dan akhirnya dia tersalibkan di sana. Darah tercurah, keringat menetes, kesakitan yang begitu besar, lambung ditusuk oleh tombak, dan keluar darah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dia menderita di atas salib. Itu semuanya bukan karena dia sebagai penjahat, tetapi penjahatnya adalah kita semua manusia, dan dia rela menjadi pengganti kita berdosa di hadapan Allah. Dan dia merelakan diri karena dia mengasihi manusia seutuhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini apa balasan kita? Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita menjadi orang yang merdeka dan kita bebas dari dosa, kiranya kami tidak akan menggunakan kemerdekaan ini dengan sia-sia. Mari kita isi dengan setia kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, perintah-Nya, karena kita sekarang menjadi hamba Allah. Kita ditebus, juragan kita berganti, bukan lagi dosa, bukan lagi si setan, tetapi kita menjadi hamba Allah. Dan mari kita relakan diri kita senantiasa setia kepada Tuhan, menjadi hamba yang setia, dan akhirnya nanti kita mendapatkan upah yang besar di surga. Hamba kita bukan hamba yang jahat, kita juga demikian, punya juragan. Tuhan kita itulah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan kita yang ada pada saat ini. Kita adalah hamba-hambanya. Mari kita akan lakukan dengan setia apa yang diperintahkan olehnya. Itulah firman Allah yang harus kita lakukan di setiap harinya, setiap detiknya, setiap apapun yang kami lakukan. Sebab itu untuk mengingat jasa, mengingat
kesetiaan dan cinta Tuhan. Mari kita akan bersama-sama makan roti ini di tangan kananmu dan kita makan bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Langsung Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pegang cawan di tangan kanan. Haleluya. Mari kita akan minum bersama-sama. Inilah lambang darah daripada Tuhan Yesus yang tercurah habis pada waktu dia ada di kayu salib dan akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir dan dia kembali kepada Bapa. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. 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 Angkatlah tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita sekarang bebas daripada belenggu dosa. Kita sudah dibebaskan daripada ikatan dosa. Sepenuh kita menjadi orang merdeka. Dan kami pilih sekarang menjadi hamba Allah. Allah kita yang maha kasih. Allah kita adalah bukan Allah yang jahat. Allah kita yang mencukupi di dalam segala keperluan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh mengerti bahwa Allah kita yang telah berjanji kepada kita bahwa Dia sangat-sangat mencintai kita. Sebelum kita berbuat yang benar, Tuhan telah mencintai kita. Itu tandanya Dia mau menebus kita, orang yang berdosa, menjadi orang yang merdeka. Dan kita menjadi bukan saja menjadi hamba-hamba Allah, tetapi kita juga sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya kita tidak akan beranjak daripada rumah Tuhan. Bahkan Dia sangat mengasihi kita. Kita yang belum tahu jalan ke surga, jalan tempat di mana Allah ada, Dia sendiri yang datang kepada dunia ini dan akhirnya membawa kita kepada tempat yang sudah disediakan bagi kita di surga sana. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita akan pujikan, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Dan kiranya pujian ini boleh membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama.
menjemput kita. Demikian juga kiranya kami benar-benar boleh bersyukur karena punya Tuhan yang mengasihi kita, punya Tuhan kita yang maha mulia, maha kudus. Dia yang telah menebus kita, sehingga benar-benar kami boleh merasakan kemerdekaan ada di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Mari kita isi dengan kebaikan, kami isi dengan peribadatan senantiasa kepada Tuhan. Kami andalkan Tuhan kita yang satu-satunya di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita senantiasa, sehingga kami boleh diangkat benar-benar menjadi anak-anak Allah yang baik di hadapan Allah Bapa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau Allah kami yang maha baik. Engkau lah maha kudus. Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila dulunya Tuhan kami menjadi hamba dosa, kami boleh bersyukur, berterima kasih karena percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau tebus kami Tuhan menjadi milik-Mu. Kami inilah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, inilah milik-Mu. Perbuatlah menurut kehendak rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau merencanakan bukan hal-hal yang jahat, tapi Engkau merencanakan kehidupan kami di masa depan, kehidupan yang penuh damai. Sebab itu Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih. Punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik. Kiranya pagi hari ini Tuhan, kami benar-benar menjadi hamba yang baik, setia senantiasa kepadamu. Kami boleh melakukan perintah-Mu, karena perintah-Mu bukan perintah yang jahat, tetapi perintah-Mu adalah perintah demi kebaikan kami, demi kebenaran kami, bahkan demi kami bisa masuk di dalam kekekalan, itulah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Terima kasih buat firman-Mu, dan kiranya benar-benar kami sebagai sidang jemaat, kami boleh melakukan firman senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai di dalam berbakti, beribadah pagi hari ini. Kita akan langsung saja, kita akan tutup di dalam doa, dan kiranya Tuhan menolong kami. Demikian juga pulang kami bersama-sama, perpisahan kami di dalam persekutuan pada saat ini. Kiranya kami boleh berjumpa di dalam persekutuan-persekutuan yang lain. Sisipkan doa pagi hari ini untuk teman saudara kami yang memerlukan doa, terutama buat Mas Gunawan. Nanti sore yang mengadakan resepsi buat anaknya, kiranya Tuhan berikan yang terbaik, dan Tuhan akan menolong. Biar kami tidak bisa datang, biar kami tidak akan menjumpai mereka, tetapi kami ada di dalam satu persekutuan di dalam Tuhan, dan kiranya kami satu beban. Sama-sama kita adalah hamba Allah, dan kiranya kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa buat mereka. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi Allah yang baik, terima kasih buat pimpinan-Mu, pertolongan-Mu. Kami boleh beribadat dari awal sampai akhir. Terutama Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan bersama-sama Engkau Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang telah rela Tuhan mengorbankan diri, disalibkan, mati untuk kami semua. Tapi puji Allah yang Maha Kudus, karena Engkau bukan manusia, maka kamu hidup. Engkau bangkit dari kematian-Mu, dan saat ini Roh Allah bersama-sama kami ada di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Kami boleh bersyukur, berterima kasih punya Allah yang hidup, yang senantiasa memberkati, menolong kepada kami. Demikian juga Engkau Tuhan telah memberkati di dalam kami berbakti, beribadat pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami boleh mengerti bahwa penebusan itu hanya satu-satunya bagi manusia yang berdosa, bisa dilakukan hanyalah oleh manusia yang sempurna, tiada lain. Itulah Yesus, anak Maria, anak Yusuf,
manusia seutuhnya yang rela mati disalibkan di Golgota. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi, Allah yang baik. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu mau berpisah satu dengan yang lain yang ada di dalam gereja. Mereka mau pulang ke rumah mereka, dan kiranya Tuhan sendiri akan lindungi perjalanan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau akan menyertai mereka perjalanan mereka, baik yang berjalan kaki, demikian juga yang naik mobil, naik kendaraan roda 2. Semuanya ada di dalam perlindungan, pertolongan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman saudara kami yang di rumah, kiranya mereka boleh diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh bersama-sama menikmati bahwa Allah itu adalah Allah Maha Kasih. Dia yang telah menjadi sekarang adalah Tuhan kami, dan Dialah yang menolong dan memberkati kepada kami sekalian. Kami sisipkan doa pagi hari ini Tuhan buat saudara kami ya Tuhan yang mengadakan resepsi nanti sore Tuhan, kiranya mendahului dengan kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau beri cuaca yang baik. Demikian juga Tuhan, semua yang datang, baik ya Tuhan dari keluarga, dari kami, dari gereja, demikian tamu-tamu undangan yang banyak, yang dari mana-mana. Kiranya mereka benar-benar melakukan ya Tuhan protokol kesehatan yang ada, dan demikian mereka ada di dalam kesehatan, pertolongan Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang mencemarkan, yang menjadi batu contohan. Di dalam nama Yesus, lancar dari awal sampai akhir resepsi nantinya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kedua keluarga yang mengadakan hal ini. Itulah keluarga dari Pak Warto dan keluarga dari Pak Gunawan. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan tidak pernah dipermalukan, dan kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati, bahkan nama Allah boleh dipermuliakan di tengah-tengah resepsi nantinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa surgawi, Allah yang baik. Terima kasih Engkau senantiasa menyertai kepada kami, demikian juga buat kami sekalian yang ada di dalam gereja ini. Tuhan Yesus yang begitu baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan pulang kami masing-masing ke dalam Tuhan. Demikian juga kami percaya Tuhan berkati di dalam segala permohonan kami. Demikian juga kesehatan kami diberkati Tuhan. Segala upaya jerih payah kami yang ada di dalam dunia, pasti Tuhan akan kembalikan dengan berkat berlimpah kepada kami. Dan yang terutama seluruh keluarga kami pastikan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, angkatlah tanganmu, serahkan seluruh kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati, turun tangan memberkati setiap anak Tuhan yang ada pada saat ini menengadahkan tangan minta berkat kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita akan masuk di dalam saat teduh pada saat ini, dan Tuhan akan menyertai pulang Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian yang di rumah dimanapun, kami pastikan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sebelum masuk di dalam saat teduh, kita akan biasa berdoa. Itulah doa Bapa kami. Maaf Bapak Ibu. Bapa kami yang siap. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, diadakan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti berikan kami kepada orang yang jadinya kami tetap tapi yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya.
Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam saat teduh. Amin Yesus, haleluya, syukur. Terima kasih.